Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak telah menerima kami dari mahasiswa Hamka Berorganisasi Pendidikan Bahasa Inggris, tergabung dari 2 semester, saya semester 6 dan ada semester 4 sini, mencari tahu tentang sistem pendidikan dan integrasi ilmu pendidikan di sekolah Islam. Nah, sebelumnya kenalin dulu Pak, saya Dimas Esa Putra dan ini teman saya. Siska Permata, saya Yuke. Nah, ya, kita di sini buat sama-sama pengen tahu belajar gimana sih caranya nakanin pengembangan pendidikan berbasis agama Islam di sekolah. Tapi sebelum itu mungkin kita lebih tahu dulu dengan gimana sih profil di sekolah SMK ini sebelumnya, boleh mungkin bisa dikasih tahu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama mengenai profil SMK Islam Al Hayati, itu sejarah berdirinya itu sekolah ini pada saat itu di sekitar sini ada beberapa sekolah negeri saja, ya sekolah negeri. Kemudian sekolah negeri tersebut tidak bisa menampung banyak siswa di sekolah tersebut, maka dari tahun 92 SMK Islam berdiri itu mencoba untuk membuat suatu lembaga pendidikan waktu itu SMK, ya. Lembaga pendidikan ini bergerak dalam bidang SMK, ya, khusus ke SMK, yaitu dengan jurusan akuntansi dan OTKP, ya, itu, atau MPLB sekarang, manajemen pelayanan bisnis. Kemudian dalam perkembangannya sekolah ini, kelas kami ini berkembang menjadi sekolah menambah jurusan lagi, yaitu namanya teknik komputer dan jaringan. Nah, kebetulan saya pertama kali mengajar di sini itu sejak tahun 98. Ya, 98 saya ngajar di sini dan sampai saat ini. Jadi hanya sebatas kemampuan saya mengingat seperti itu. Jadi latar belakangnya itu seperti itu. Kemudian pencapaian yang setelah dicapai di sekolah ini, khususnya SMK, ya, karena saya di bidang SMK, itu ada beberapa banyak yang bekerja sama dengan beberapa instansi atau pemerintah. Kemudian ada industri-industri swasta. Ya, kemudian kemarin juga kita udah bekerja sama dengan Alfamart merekrutmen tenaga kerja. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil bekerja di sana. Kemudian ada juga waktu tahun 2014 atau 13 itu kita kerjasama dengan, pada saat itu lagi dalamnya BlackBerry, handphone BlackBerry, iya. Itu juga banyak juga yang direkrut di situ, alhamdulillah. Nah, kerjasama kita itu tidak pernah berhenti, kita punya MOU dan sebagainya, ya, seperti itu. Dan dalam latar belakangnya juga kita selalu mencatat siswa-siswa yang sudah bekerja ataupun kuliah, itu namanya tracer study. Jadi semua kita cek, kita data, semua kita data dan kita laporkan ke dinas dan Depnakettrans, seperti itu, ya. Nah, kemudian struktur organisasi di sini yaitu awalnya dari yayasan, ya, yayasan kemudian menunjuk kepala sekolah dibantu oleh 3 orang wakil, ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarana prasarana. Nah, di wakil kurikulum itu banyak sekali tugas-tugas yang dibantu oleh pihak yang lain, seperti staf kurikulum, ada ketua BKK dan sebagainya. Dan setelah itu bawahnya dilanjutkan oleh beberapa dewan guru. Nah, totalnya guru di Islam Al Hayati itu ada 23 guru. Ya, perkembangannya itu dari tahun 2098 sampai 2016 atau 18 itu siswa kita bisa hampir lebih sekitar 15 kelas waktu itu, ya, semua jurusan. Nah, pada perkembangannya karena banyak sekali SMK baru di sini, terutama SMK negeri, akhirnya mereka banyak ya ke sana. Karena di sini saingannya cukup banyak, ada SMK yang lain di sini, sekitar sini, seperti itu, ya. Nah, akhirnya pada saat ini kemarin kita meluluskan 147 siswa tahun ini. Gitu. Nah, targetnya berarti kita harus menerima lebih dari 147. Ya. Kemudian yang berikutnya itu visi dan misi, ya. Visi sekolah. Visi misi sekolah itu bukan ada catatannya di mading, jadi itu apa nanti bisa dilihat di situ, ya, bisa dilihat di situ. Tapi yang jelas berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa semuanya. Tujuannya seperti itu, ya, dan meningkatkan tingkat kompetensi dan profesionalitas itu, ya. Kemudian berikutnya peraturan tata tertib yang diterapkan di sekolah ini. Ya, peraturan itu banyak sekali, ada hampir beberapa peraturan yang kemungkinannya ada finalisasi atau hukumannya juga, gitu, ya. Nah, seperti itu.
banyak sekali. Nah, terutama apalagi kalau siswa tersebut berkaitan dengan KJP. Oh iya. Nah, Bantuan dulu. ya bantu dari KJP Jakarta itu. Nah, siswa tersebut apabila tidak hadir selama 3 bulan itu udah pasti KJP-nya dicabut. Kemudian ikut menonton tawuran, nah itu juga dikeluarkan, langsung dikeluarkan dari sekolah. Menonton, kemarin kita baru keluar itu. Menonton, jadi menonton di luar di luar dia nonton aja di samping dia bikin film gitu. Kemudian diupload itu keluar. Nah, cuman foto doang pakai pegang senjata tajam itu langsung dikeluarin. Nah itu dulu beberapa itu. Jadi kita di sini benar-benar membuat siswa-siswa tersebut cari yang kualitas banget gitu. Jangan sampai nanti kedepannya lulus dan tidak membantu orang tua kan seperti itu. Berarti juga memberikan sikap tegas gitu ya sama Iya siswa-siswa benar. ya. Iya kalau daftar hukuman itu ada di Bu Rifka tuh. Oh iya benar. Nah karena Bu Rifka berkaitan dengan tata tertib dan Bimbingan. seperti itu. Tapi Pak, kalau boleh tahu kira-kira selama dari sejarah berdirinya sampai banyak sekarang tuh tantangan terbesar yang bukan tantangan sih mungkin beberapa ya, tantangan yang beberapa yang lebih kayak ini kayak tantangan nih dalam menjalanin ini tuh kayak gimana sih? Iya tantangannya itu seperti kita pengembangan siswa kan terbatas biasanya kan. Kita mau coba anak itu berubah dengan bagaimana caranya memberikan ilmu-ilmu kita seperti itu kan. Nah kebetulan saya jurusan akuntansi, jadi bagaimana dengan siswa tersebut untuk belajar akuntansi kan mereka berpikiran akuntansi itu susah ya kan gitu. Nah benar, kemudian nggak ada yang siswa yang sekolah itu dia hanya mau belajar tapi karena tuntutan orang tua. Nah, kamu harus belajar di sini TKJ ya. Ternyata anaknya nggak bisa di situ gitu loh. Sampai 3 tahun selesai dia nggak punya ilmu apa-apa. Itu yang kadang-kadang kita akan memotivasinya kan berat juga kan. Nah, seperti itu. Jadi yang membuat di Kualitas Selama Hayati itu membuat siswa itu dari nilai 6 menjadi 8 kan gitu. Berbeda dengan negeri kan. Negeri kan nilainya tinggi-tinggi. 8 ya nggak berubah 8 ya tetap segitu kan gitu. Nah, ya kan nggak ada lebih dari 10 kan gitu kan. Nah itu yang beratnya di swasta seperti itu. Jadi kita merubah siswa yang tadinya nilainya rendah, berusaha harus nilainya tinggi kan gitu. Apalagi kalau dia berhasil ikut kegiatan LKS atau lomba keterampilan siswa. Nah seperti LKS, seperti kompetensi dan sebagainya kan gitu kan. Nah, sama halnya kita juga pernah ada kegiatan di sini juga itu yang lomba presentasi dengan bahasa Inggris, kemudian percakapan dengan bahasa Inggris, kemudian ada lagi pernah ikut lomba storytelling ya. Nah, itu ada pernah itu. Nah, itu kita pernah lakukan seperti itu sekitar tahun 2023 berapa itu lomba. Tuh ya. Karena pada saat itu malah siswanya sampai hampir lebih 15 kelas, jadi ya itu jadi benar-benar kita saring. Dan 15 kelas itu ada 3 jurusan, ada akuntansi, MPLB sama TKJ. Tuh, tapi TKJ pada saat itu belum masuk, masih akan AP aja seperti itu. Nah itu mungkin saya bisa bertanya langsung. Selanjutnya Pak, mungkin kita ingin menanyakan terkait kurikulum. Yang pertama, kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini? Ya. Terima kasih. Kurikulum itu yang digunakan di sekolah ini ada kurikulum 13. Oh, kurikulum 13. Iya. Yang kalau terdaftar di Dapodik namanya kurikulum 13 revisi. Nah, seperti itu ya. Kemudian tambahannya juga lanjutannya itu ada kurikulum Merdeka. Jadi kita masih setengahnya itu. Ada kurikulum 13, ada kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu kita masih status yang belajar. Belum berbagi tapi belajar. Jadi masih mempelajari kurikulum Merdeka, tapi menerapkannya yang 13 revisi. Siap Pak. Jadi ada 2, jadi yang kelas bawahnya itu bawahnya itu kurikulum Merdeka, atasnya kurikulum 13. Jadi menyelesaikan dulu yang ini. Tapi kita udah hampir, yang ini berarti udah habis kan ya kelas 12 nih. Udah mau habis. Udah selesai kan, udah lulus kan. Nah, berarti kan kita pakai yang kurikulum Merdeka. Dengan penilaian 2, yaitu penilaian 1 penilaian dengan angka, yang kedua dengan literasi numerasi. Bukan literasi numerasi ya? Bukan numerasi tapi ini yang belajar itu, yang belajar tambahannya itu ada itu prinsip yang joyful meaningful. Ya seperti itu. Joyful meaningful seperti itu. Terus yang
dia berkembang, bertumbuh, berkelanjutan. Nah itu ada Project P5. Iya. Oh, Project P5. Itu ya seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dari kurikulum Merdeka ini juga kemarin kita juga lihat setelah ada perubahan itu, jadi ijazah itu sementara dia ijazahnya itu tidak ditulis tangan, tapi dicetak printer. Bisa dilihat tuh di TikTok kan contoh-contohnya Iya, ada banyak. ijazah. Jadi saat ijazah itu udah ijazah, bukan ijazah seperti kalian yang punya dulu. Iya. Nah, jadi gue selembar kertas gini aja. Cetakan gitu ya. Iya. Kayak sertifikat gitu. Jadi nggak sakral gitu loh, nggak. Oh iya. Nah gitu. Jadi kayak cuman kalau itu kan dicetak dari pemerintah ya, bagus gitu kertasnya, berharga banget kayak piagam gitu kan. Iya. Clear ditulisnya. Ya benar. Sekarang biasa aja, cetakan biasa aja gitu. Jadi kalau hilang bisa diganti kan. Gitu. Iya. Seperti itu berkaitan dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka yang sudah berjalan hampir 2 tahun, dan itu ditambah dengan project P5 ya. Itu ada temanya macam-macam, ada bergotong royong, ada bersifat kritis, kritis dan sebagainya itu kurikulumnya. Seperti itu. Jadi ada 2 nilai rapot, pertama nilai angka, yang kedua nilai P5. P5 tadi. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah ini, dan apakah ada metode khusus yang digunakan? Kalau berkaitan dengan kegiatan agama ya, Iya, agama. jelas kita ada kurikulumnya itu tiap pagi kita menerapkan mengenai tadarus bersama. Oh, iya. Tiap bel masuk setelah sebelum belajar kita ngadakan tadarus bersama seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat siang kita ada kegiatan namanya sholat zuhur berjamaah. Oh, berjamaah. Iya, bareng-bareng kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap kegiatan itu pasti berkaitan dengan itu, dan terutama didukung oleh Pak Cecep, yaitu pada saat sholat tadi tuh. Iya, Pak Cecep. Nah, kita juga ada namanya ekskul keagamaan. Jadi siswa itu wajib mengikuti ekskul keagamaan itu. Rohis kayak gitu. Iya, rohis, kemudian tapis itu Pak Cecep semua yang ngajarin gitu. Kita pilih pada saat kegiatan siapa aja anak-anak atau siswanya bisa diajak untuk melakukan itu. Kita ikut lomba deh. Nah, seperti itu. Jadi berkaitan dengan kurikulum, mereka itu wajib melaksanakan tadarus bersama pada saat pagi hari sebelum mulai pembelajaran. Ya. Berikutnya terkait dengan kegiatan dan keislaman. Kegiatan apa saja yang diadakan oleh sekolah terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam, dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? Oke, ya berkaitan dengan kegiatan dengan kurikulum pendidikan agama Islam, di setiap pembuatan rencana pembelajaran itu wajib adanya di situ mengenai kegiatan baca Quran bersama, kemudian apalagi itu ada sholat bersama gitu kan, berdoa bersama, seperti itu mesti dilanjutkan ya. Jadi di masing-masing guru itu wajib menerapkan itu di dalam rencana pembelajaran PRPP seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lain selain dari pembelajaran seperti ada kegiatan Isra Mi'raj, ya kan, Maulid Nabi, kemudian Idul Adha, semua itu kita laksanakan di sini bersama-sama dengan siswa. Tuh, ya, seperti itu. Ada juga pada saat puasa itu kita memberikan takjil, bagi-bagi takjil, benar. Ada 2 tempat, ada di Ciracas, ada di Kalisari, seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga kadang-kadang setiap ini juga memberikan bantuan pada fakir miskin atau anak yatim piatu. Kita datang ke tempatnya, kita kasih seperti itu, walaupun cuma sedikit tapi kan ya alhamdulillah masih bisa bantu. Nilainya. Iya, betul. Itu seperti itu. Pertanyaan keduanya, apa saja nilai-nilai keislaman yang ditangkap dari siswa, dan bagaimana cara sekolah mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran sehari-hari? Ya, sama seperti tadi ya. Jadi nilai-nilai keislaman itu ya tadi saya bilang tadi seperti diterapkannya itu ya sesuai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan, ada Islam Mi'raj dan sebagainya lah seperti itu. Nah, itu kan kita sekolah Islam ini wajib melaksanakan itu kan, biar siswanya itu lebih mendalami apa sih artinya bersama dengan agama Islam kan. Nah, seperti itu.
Nah, Berkorban iya, untuk apa, berkorban gitu. untuk apa, tujuannya apa kan gitu. Itu juga seringkali disampaikan oleh Pak Cecep. Malah kadang-kadang juga kita ngadain kegiatan, Pak Cecep juga ngadain kegiatan itu seperti film-film yang apa sih berkaitan dengan keagamaan, gitu, ya, ditonton bersama gitu kan. Nah seperti itu pada saat apa namanya itu, pada saat puasa itu pesantren kilat. Oh, santri pesantren kita. kilat. Iya, Oh, itu di bareng-bareng. pesantren. Iya, dan kilat kan. Itu selama 2 minggu kita mengadakan pesantren kilat. Biasanya anak-anak diberikan materi seperti pemutaran film, ceramah dan sebagainya. Dan itu pun wajib guru-gurunya memberikan ceramah pada siswa tersebut. Iyalah, belajar juga kan. Nah, kan guru itu sebagai contoh, Betul. ya kan, role model. Iya, Nah, betul. Nah itu jadi tetap gerakannya seperti itu. Mungkin Ya. ada pelatihan khusus terkait dengan kegiatan agama di sini. Pelatihan khusus ya, tadi seperti ada khusus buat siswa ya. Nah, khusus buat siswa aja. Kalau buat gurunya itu biasanya kita mengadakan 1 hari itu mengadakan tadarus bersama gitu. Kayak di musola tuh, kita tadarusan, kita berdoa bareng-bareng seperti itu aja. Ya, kalau guru-guru tidak ada yang terlalu ini, karena kalau guru-guru biasanya agak repot juga gitu. Kalau ya bisa aja kan gitu. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik. Biasanya kita kalau udah janjian ngumpul laksanain. Oke, baik, Bapak selanjutnya dengan saya. Ya. Gimana sih sekolah ini tuh menciptakan pembelajaran yang religius dan bagaimana sekolah memfasilitasinya, mungkin seperti musola dan prasarana lainnya itu bagaimana Pak? Oh, baik ya. Untuk pengembangan lain-lainnya ya di kegiatan di SMK ini ya. Ya. Kita tetap mendirikan ada musola. Musola itu di lantai 2. Nah, itu ruangannya ber-AC dan kipas angin. Ada bagian putranya, ada bagian putrinya, dan tempat duduknya dibagi 2. Ada yang di dekat sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, itu dari dekat lab seperti itu. Nah, itu tetap kita sama gitu ya. Kadang-kadang juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu di musola. Di musola itu kita kegiatan baik keagamaan, kegiatan kayak semacam kita tadi mau rapat nih PKL ya, semua di situ dikumpulin. Ya, tetap PKL itu berkaitan dengan kegiatan siswa itu kan setiap harus berjalan selama 4 bulan kelas 12 gitu kan. Nah, itu mereka diberi pembekalan. Pembekalan. Iya, pembekalannya mengenai tingkah laku, sikap dan sebagainya, itu bagaimana cara menghadapi tempat pekerjaan itu kan, bagaimana tingkah laku yang benar, lah seperti itu. Dan jelas diberikan nilai-nilai keagamaan yang paling banyak. Selanjutnya nih Pak, apa tantangan yang sekolah hadapi dalam mengintegrasikan pendidikan agama Islam di sekolah? Dan kan seperti sekarang kita tahu kayak informasi yang kita dapat dari sosial media itu kan cepat dan berkembang sekali ya Pak. Dan bagaimana sekolah itu menghadapi tantangan tersebut? Begitu ya. Oh iya, baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan cukup bagus nih. Pikir juga ya nih. Ya. Jadi tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan agama dia. Jadi kadang-kadang kita masih beranggapan siswa tersebut masih udah diingetin, seperti kita kan belajar agama nih. Iya. Terus kadang-kadang mereka pakai TikTok, ya kan, foto-foto. Itu udah bilang tuh nggak boleh seperti itu gini kan. Tetap aja namanya siswa kan gitu kan. Siswa, Oh, begini, begitu kan gitu. Nah, setelah kita konfirmasi dengan orang tuanya, baru orang tuanya, iya Pak, maaf gitu kan. Nah, itu kadang-kadang tantangan seperti itu. Dan yang paling berat itu bagi wanita ya. Itu cukup berat wanita tuh. Ya, seperti ya kan kalau di sekolah pakai kerudung gitu kan. Kalau di rumah tuh enggak, jadi dia beberapa hal juga begitu kan. Nah, itu udah kita terapkan di sekolah dengan Pak Cecep juga. Udah jelaskan kerudung itu sebenarnya bagaimana kan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang di luar pas kalau ketemu gurunya aja lewat, udah tuh nggak pakai kerudung kan, pura-pura nggak lihat, pura-pura apa. Nah, itu paling berat seperti itu. Dan kemudian mendidik mereka itu untuk sholat subuh itu yang kadang-kadang ya kan, kan masih ada terlambat ya, ada terlambat 1 jam 2 jam. Ini anak ini sebenarnya sholat subuh apa enggak kan gitu ya. Nah, itu juga perlu itu tantangan juga, tantangan yang berat buat kita untuk membuat gimana siswa tersebut berubah secara total gitu kan.
Nah, seperti itu tantangan paling berat sekali seperti itu. Dan kadang-kadang orang tua juga mendukung, ya kan, mendukung. Pak, anaknya ini belum datang ke sekolah ini, masih tidur Pak, loh gimana waktunya mau sekolah? Nah, itu kadang-kadang juga kadang-kadang nah benar kadang-kadang itu kadang-kadang juga tantangan kita tuh permasalahan di situ ya, diingetin masih yang namanya anak-anak diingetin kan susah kan, tergantung semua dari keluarga semua kan. Nah, perubahan siswa itu anak itu adanya dari rumah tuh seperti itu. Iya tadi sebelumnya Bapak sebelumnya yang mulai lingkungan pertama anak kan di rumah ya Pak, Keluarga, benar. dari keluarga. Terus menurut pandangan sekolah nih, bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan agama Islam di sekolah, dan ada nggak program khusus untuk orang tuanya? Ya, makasih ya. Nah, kalau emang paling besar itu orang tua yang bisa berubah anaknya sendiri ya. Nah, kadang-kadang juga orang tua juga takut dengan anaknya. Oh iya. Nah, itu yang paling berat. Pak, saya takut lah. Ya, ibu ini orang tuanya bukan gitu loh. Iya kan? Orang tuanya bukan. Nah, kalau orang tuanya ngapain ibu takut sama anak ibu kan gitu. Ke masa depan anak ibu tuh ada tangan ibu, ibu harus bisa merubah semuanya gitu ya. Nah, itu. Nah, dari masa-masa SMP sampai SMA atau SMK kelas 2 itu kalau nggak kalau kita nggak bener-bener jaga pasti akan membahayakan bagi diri sendiri. Karena apa? Karena kelas 12 itu mereka udah pada sadar sebagian. Iya kan? Udah ngadepin ujian, udah tobat. Nah, dari masa itu SMP sampai SMA, SMK kelas 2 itu paling berat. Jadi diri ya Pak ya. Benar, jadi diri. Yang paling berat kalau orang tua udah nggak bisa membantu mendidiknya, ya udah ada kebablasan, kacau jalannya, ikut tawuran, ikut apa, ya kan seperti itu. Nah jadi ya orang tua itu sangat penting sekali kalau menurut saya, karena perkembangan anak itu ya dari orang tua sebenarnya. Di sini kita kan tugasnya membantu bagaimana siswa tersebut menyerap ilmu yang nantinya akan ketemu di masyarakat kan gitu kan, pekerjaan, kemudian menghadapi atasan, gimana bekerja dengan baik, nah gitu, seperti itu. Bapak, dan ini ada pertanyaan terakhir nih, bagaimana sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi pendidikan agama Islam, terus selanjutnya apakah ada rencana pengembangan ke depannya? Baik, terima kasih. Untuk evaluasi tetap kita setiap tahun atau setiap semester kita mengevaluasi. Mengevaluasinya itu misalkan pada saat siswa tersebut semester 1. Nah, di situ kita mau masuk semester 2, itu kan ada kegiatan ulangan kan. Nah, di situ kita kumpulkan dulu guru-guru semuanya untuk menilai siswa tersebut. Apakah nilai siswa tersebut ini layak diberikan nilai yang bagus, kan, atau tidak? Karena apa? Dari semester 1 ini merupakan pembuktian untuk semester 2-nya. Gitu loh. Karena kan kalau di SMA SMK itu setahun itu kan 2 semester kan. Nah, pembuktian di situ apakah dia di semester 1 kita kasih percobaan untuk semester 2-nya atau gimana. Kalau semester 2-nya tambah parah berarti harus itu kan gitu. Itu kan berarti evaluasi kita kan. Nah, apa dari segi agamanya, segi penilaiannya, segi belajarnya, absensinya. Iya kan, tingkah laku sama orang tuanya gitu. Tahapan pertama semester pertama itulah yang jadi bukti kita untuk melanjutkan siswa tersebut di semester 2 ini mau dinaikkan atau tidak. Iya kan? Karena di semester 1 ini contohnya begini, berarti orang tuanya harus mengetahui sejauh mana anaknya ini menguasai pembelajaran yang ada di sekolah. Tuh, kalau lanjut berikutnya dinaik, kita kasih nilai yang bagus, tapi ternyata dia nggak bagus nih. Nah, orang tuanya punya perjanjian kan? Perjanjian itu adalah sebagai bukti bahwa putranya tadi tidak bisa dinaikkan. Tuh evaluasinya seperti itu, baik semuanya pelajaran agama, budi pekerti, materi pembelajarannya segala macam di situ. Itu evaluasinya. Nah, ada lagi. Nah iya Pak, ada lagi Pak. Kira-kira ada nggak sih buat nanti harapan kan kita bakal ditonton sama teman-teman mahasiswa. Kira-kira harapan buat mahasiswa buat nantinya yang bakal ngajar kira yang baik itu ya seperti apa, yang benar-benar mengintegrasikan ilmu Islam itu seperti apa? Ada nggak harapan? Ada ya. Pertama itu sebelum kita mengajar, kebetulan dosen saya Pak Pono tuh, Pono Suparlan. Ya sebelum belajar kuasai dulu materi, baru kita bisa menguasai kelas.
Tuh tujuan strategi mengajar. Strategi Ya. mengajar, ya. Jadi kuasain dulu materi. Mau dibuat model apapun kelas itu, kalau kita sudah menguasai materi, pasti akan berjalan lancar. Karena apa? Kita sebagai model berjalan. Iya kan? Siswa itu kan menilai, Bapak ini. Nah, disitulah timbul perasaan siswa tersebut, oh ternyata Bapak ini modelnya begini ya, Ibu ini modelnya begini ya. Karena timbul di situ kan suatu perasaan di mana dia ikut tertarik dengan pembelajarannya. Kalau sudah tertarik, berarti dia serius belajar ya kan? Iya. Nah itu, tuh seperti itu. Jadi harus kuasai materi dulu, baru kita mengajar lebih enak. Dan jangan lupa dalam mengajar itu membuat apa? Modul belajar atau RPP itu kan ya. Nah, itu wajib dibuat. Wajib dibuat. Karena apa? Kita mengajar itu ada batasannya. Disitulah batasan kita untuk mengajar kepada siswa. Tuh, iya kan? Jadi tidak melebar kemana-mana. Ini loh, sama materinya pertama ini, minggu pertama ini, lanjut sampai minggu keberapa kan gitu kan? Nah kalau akuntansi kan berarti kan beda dengan bahasa Inggris kan? Akuntansi kan menghitung tuh. Nah, tahap pertama pengenalan. Udah pengenalan gimana cara membuat jurnal apa segala macam lah seperti ini. Sampai 3 minggu misalkan. Ya kan? Minggu berikutnya atau minggu keempat itu sampai minggu ke berapa gitu baru ke materi jurnalnya. Ngitung deh segala macam gitu. Tapi nggak susah kalau akuntansi. Karena apa? Karena senjatanya satu. Apa tuh Pak? Kalkulator. Wajib lah akuntansi. Nggak ada akuntansi nggak pakai kalkulator, wajib kalkulator. Kecuali Matematika. Nggak boleh pakai kalkulator. Tuh ya, jadi seperti itu. Jadi kuasai dulu dan usahakan, yang ketiga ya, yang usahakan kalau bisa serapih mungkin. Pakai. Karena apa? Karena kalau dilihat rapi, pasti anak-anak berpikir kan, rapi banget Bapak ya. Gitu. Saya ngajar pertama kali di SMK itu ya, kan waktu itu akuntansi ya. Akuntansi itu hampir semua itu cewek semua, paling ada 2 atau 3. Itu kebanyakan apa? Kalau cuma gurunya cowok nih, manja yang banyak. Pak, tolong ini lagi ini. Nah, ya seperti itu. Itu pun harus punya dari seorang guru itu juga harus membatasin. Jangan sampai berlebihan. Nah, gitu. Ya, jadi kita membatasin. Takutnya nanti kan sekarang zaman teknologi, ada foto, ada apa, segala macam. Itu perlu dihati-hatikan. Tuh, ya. Jadi serapi mungkin, sesegar mungkin, sewangi mungkin. Jadi kalau di akuntansi itu kan cewek semua. Selesai pulang, gue udah dandan semua itu kan gitu. Apalagi sekretaris. Wah, dadah. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu yang harus dikuasai dan dijaga, jangan sampai kita lupa diri. Gitu. Iya, ada lagi silakan tuh. Oke, kalau mungkin sudah tutup, terima kasih Bapak sudah memberikan insightful wawancara ini. Semoga isi-isinya bermanfaat buat kita semua dan menjadi persiapan buat nanti. Karena kita juga bakal nanti PLP gitu loh Pak. Iya, siap. Mungkin itu aja, terima kasih ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cipto Rojo sebelumnya selaku Kepala Sekolah SMA 12 Jakarta yang sudah mengizinkan kita untuk mencari tahu tentang pembelajaran integrasi ilmu Islam dalam kegiatan sekolah. Perkenalkan kita mahasiswa dari UMK, masih di Mas Saputra. Saya Siska. Dan sini melakukan untuk mencari tahuan gimana caranya sistem pembelajaran yang berbasis dengan apakah itu Islaman dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita situ mungkin kita pengen tahu dulu terkait profil dari sekolah ini, kira-kira dulu sejarahnya itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk cara tentang profil sekolah adalah memang SMA ini berdiri tahun sekitar 61-an ya. 61-an sebelumnya hanya beberapa ruang yang kemudian meningkat seiring dengan guntan dan perkembangan zaman, kemudian berdirilah SMA Negeri 12 Jakarta, di mana SMA Negeri 12 Jakarta ini dalam situasi lingkungan ya, dengan hubungan dengan masyarakat khususnya
khususnya di lingkungan di mana masyarakat yang sangat heterogen secara ekonomi, secara status sosialnya, dan kebetulan memang SMA Negeri Persahabatan ini berada di tengah-tengah lingkungan padat pemukiman. Padat pemukiman secara lokasi juga strategis untuk akses kendaraan. Nah, terkait dengan profil sekolah ini berkaitan dengan visi misi ya. Visinya adalah bagaimana terwujudnya sekolah yang unggul, berdaya saing global, dan tentu di sini adalah dengan cara melalui bagaimana mewujudkan dimensi lulusan sekolah. Nah, visinya dengan menerapkan apa yang namanya peningkatan keimanan dan ketakwahan ya, dalam pembelajaran, kemudian terkait dengan bagaimana dengan nilai-nilai dimensi profil lulusan, kemudian terkait dengan bagaimana kita menyiapkan daya saing siswa secara luas. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kira-kira semenjak sekolah ini berdiri, kira-kira pencapaian apa aja yang telah diraih sama sekolah? Ya, bahwa SMA 12 itu termasuk salah satu sekolah yang boleh dibilang sekolah unggul ya, dalam arti unggul baik secara capaian prestasi maupun secara akademis maupun non akademis. Nah, apa yang dicapai ya, banyak secara akademis banyak lahir anak-anak yang mampu bersaing ya di tingkat nasional dan internasional dalam bidang sains. Kemudian juga prestasi yang secara internasional yang non akademis pun sudah pernah diraih. Ya seperti apa sih ada terkait dengan yang non akademis, misalnya senam irama, kemudian terkait dengan kaitannya dengan seperti lomba-lomba LS 3N ya, seperti apa sih, kayak ada yang namanya monolog, kemudian ada yang terkait dengan tari, kemudian ada yang terkait dengan kriya, banyak prestasi-prestasi yang dicapai ya, baik dari mulai tingkat kota, provinsi maupun secara nasional. Kira-kira kalau dari segi profil, terus dalam ranah organisasi seperti sekolah ini itu kayak gimana Pak, struktur organisasi? Ya, struktur organisasi kalau sekolah tentu yang pertama secara struktur itu bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bekerjasama mitra dengan tata usaha, di bawahnya kita membagikan tugas-tugas melalui wakil, karena para wakil ya, kemudian sebagai koordinasi langsung dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah atau koordinasi dengan asupan tata usaha juga dengan komite. Dan di bawahnya itu ada wakil-wakil staf, di bawahnya lagi adalah guru dan siswa. Tadi juga sudah disebutkan dengan visi misi sekolah ya, mungkin teman-teman saya juga boleh langsung memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai peraturan yang ada di sekolah mengenai kakak aktif ya Pak. Untuk kakak aktif itu terintegrasi Bapak dengan pendidikan agama Islam di literatur Islam. Ya, bahwa tata tertib kita bagaimana mencerminkan terkait dengan disiplin, karakter disiplin kan ada karakter, juga kajian dengan akhlak ya. Artinya dengan seperti apa sih misalnya tata tertibnya terkait dengan nilai-nilai agama, misalnya siswa wajib ya misalnya menjalankan sholat duha bersama, siswa wajib sholat berjamaah bersama, kegiatan diawali dengan tadarus pagi, kemudian terkait dengan siswa mengikuti peringatan-peringatan dari besarkan agama, itulah termasuk bagian daripada yang sudah diatur di dalam dan itu tentu menjadi bagian daripada mewujudkan ya siswa yang beriman dan bertakwa. Yang selanjutnya tentang kurikulum ya Pak. Untuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah ini kurikulum apa? Ya, kalau kita sekarang namanya kurikulum nasional ya, yang sebelumnya adalah prototipe dari kurikulum Merdeka ya. Seperti apa sih bahwa pelaksanaan kurikulum Merdeka yang kemudian menjadi kurikulum nasional adalah di mana kurikulum mengenal adanya peminatan mata pelajaran
juga mengenal ada yang namanya profil belajar Pancasila. Nah itu menjadi satu pembelajaran yang sudah dirumuskan atau sudah dituangkan di dalam Permendikbud-Ristek pada saat itu, dan sekarang sudah diatur dengan Permendikbud ya, sudah menjadi kurikulum nasional. Itu seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan dengan yang lain? Ya tentu banyak hal dari struktur kurikulum, misalnya ada penggabungan IPA ya. IPA itu dulu kan sebelum kurikulum Merdeka atau nasional kan berdiri sendiri, ada IPA IPS bahasa ya, IPA IPA geografi, kimia, fisika, biologi yang sekarang terpadu menjadi satu. IPS juga sama tadinya, sebelumnya terpisah, sekarang sudah terpadu. Ya, itu seperti itu. Untuk implementasi kurikulumnya sendiri Pak, di dalam agama Islamnya itu apakah ada metode khusus yang digunakan? Ya, jadi terkait dengan metode penerapan agama Islam, yang pertama terintegrasi di dalam pembelajaran ya, misalnya satu pemahaman terkait dengan bagaimana mengajarkan terkait dengan kebiasaan, bukan terintegrasi ya di dalam pembiasaan di sekolah. Di pembelajaran apa, misalnya anak setiap selesai sebelum mulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian selesai berdoa, selesai kegiatan aktivitas mereka berdoa kembali bersama. Yang kedua terkait dengan implementasi dalam pembelajaran apa? Ya di dalamnya kita menyiapkan waktu ya dalam pembelajaran, ada intra dan ekstrakurikuler. Misalnya ekstrakurikulernya ada yang namanya rokis ya. Kemudian kita juga untuk peningkatan kompetensi kita ada yang namanya tahfiz Al-Quran di sekolah kita. Juga ada yang namanya di samping tahfiz Quran juga ada kaitannya dengan program tafakur alam. Ya, itu terkait dengan sebagai implementasi pembelajaran agama ya di dalam kurikulum. Untuk mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tidak ada yang lain. Terus Bapak selanjutnya kegiatan Islam, kegiatan apa saja yang diadakan di sekolah terkait dengan kurikulum Islam, dan bagaimana sekolah melaksanakan kurikulum Islam? Ya, kurikulum terkait dengan implementasi pelajaran agama ya, pelajaran agama Islam ya, bahwa implementasinya satu yang jelas pembelajaran disesuaikan dengan struktur jam yang ada di dalam kurikulum. Berapa sih satu tidak ada 3 jam, 3 jam pelajaran. Yang kedua implementasinya adalah dalam praktek. Ada yang namanya praktek terkait dengan pembelajaran agama. Seperti apa sih? Misalnya ada sholat jenazah, ada kaitannya dengan memberikan mayat, kemudian contoh praktek pernikahan. Nah itu di samping ada pembelajaran secara teori, juga ada pembelajaran secara praktek. Udah juga terkait dengan pengembangan kompetensi siswa, misalnya ada lomba, ada yang namanya istilah kalau di dalam kita ada namanya loketa ya, lomba keterampilan agama Islam ya. Nah itu juga menjadi implementasi pembelajaran agama Islam di sekolah. Melalui apa? Satu momen-momen hari-hari besar agama Islam itu menjadi bagian daripada penerapan kurikulum berkaitan dengan agama Islam. Apa saja nilai-nilai keislaman yang ditanamkan pada siswa? Mungkin ada sekolah mengintegrasikan nilai tersebut dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, yang jelas kita nilai-nilai apa yang kita tanamkan adalah tentunya terkait dengan ketauhidan ya, keesaan ya, bahwa kita segala sesuatunya kita harus berdoa jelas. Yang kedua bahwa segala sesuatunya harus kita jujur, kejujuran harus kita tanamkan. Anak tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya kan? Di samping nilai-nilai keesaan juga kaitannya dengan ketakwaan juga, artinya kita menanamkan apa yang menjadi larangan-larangan ya, baik secara baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Kemudian banyak lagi terkait dengan penanaman kerjasama dan gotong royong. Seperti apa dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan
di sekolah selalu melibatkan ya anak-anak di dalam program-program sekolah. Itu berarti kan ada dari kerjasamanya, dari gotong royongannya, kan ada banyak hal yang kita ajarkan terkait dengan nilai-nilai agama Islam, dari kejujuran, kerjasama, gotong royong, kemudian kedisiplinan juga. Dan yang satu hal yang paling penting adalah kalau kita menganggap bahwa hidup ini adalah semua harus percaya ya bahwa segala sesuatunya adalah Tuhan yang menentukan. Artinya anak kita lakukan untuk berusaha, tapi yang terakhir jangan lupa selalu berdoa sebagai implementasi bahwa semua itu ditentukan oleh Tuhan. Apakah ada pelajaran khusus untuk buku untuk mengembangkan nilai Islam di sekolah? Ya, ada. Kita terkait dengan nilai-nilai keislaman di sekolah, misalnya terkait dengan pemahaman, ya, pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Misalnya kita ada yang namanya Jumat rohani, ya, Jumat rohani. Itu terkait dengan nilai keislaman, itu apa pemahaman ya terhadap nilai-nilai sesuai dengan ajaran. Kemudian nilai-nilai terkait dengan peringatan-peringatan hari besar, juga makna disitulah yang kita ambil. Kemudian untuk guru ada pengembangan terkait dengan pelatihan. Pelatihan apa? Tentang bagaimana yang pertama terkait dengan baca Quran. Baca Quran itu kita di sekolah kita kebetulan ada yang namanya kalau hari Sabtu yang ngaji bareng. Ngaji bareng itu ada. Itu yang diterapkan di sekolah untuk pengembangan guru ya. Karena tidak semua guru juga kan ya bukan apa ya mungkin kayak membaca Qurannya masih rendah. Tapi juga tentu kajian yang dalam hal ini untuk menguatkan ya keimanan dan ketakwaan kita. Pak, dari saya, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Lalu apa saja fasilitas atau prasarana yang mendukung di sekolah ini? Ya, terkait penciptaan lingkungan yang religius, yang pertama kita sekolah membuatkan pesan-pesan di lingkungan kita ini terkait dengan tulisan-tulisan pesan-pesan keagamaan. Misalnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya kan melalui sarana tulisan-tulisan pesan moral kan di lingkungan itu ada. Misalnya berkatalah dengan kata-kata yang sopan. Itu dari pesan moral. Dari sisi penyediaan sarana kita menyiapkan misalnya buku-buku yang memuat tentang nilai-nilai agama Islam. Di pojok di teras itu kan ada. Yang kedua tentu terkait dengan penyiapan sarana ibadah. Kita menyiapkan tempat wudhu, kita masjidnya kita jaga, kita rawat, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Nah itu sebagai penyiapan sarana ya dalam menciptakan lingkungan. Juga kita dalam hal pergaulan juga sama, bahwa kita saling menjaga nilai-nilai integritas moral, bahwa kita sesuai dengan ajaran agama dalam menjaga hubungan komunikasinya, berinteraksinya harus sesuai dengan ajaran agama. Jadi ada penyiapan pesan moralnya, ada sarana kita siapkan perpustakaan yang kita lengkapi dengan buku-buku yang menjadi keagamaan, termasuk juga di dalamnya dalam hal lingkungan sekolah interaksi dan juga interaksi yang harus bernuansa. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan agama Islam di sekolah ini, Pak? Dan bagaimana sekolah menghadapi tantangan tersebut? Ya, tantangannya memang yang pertama bagaimana kita menyikapi dengan derasnya arus informasi ya. Artinya banyak hal yang kita temukan, entah itu terkait dengan berita hoax, terkait dengan pornografi, terkait dengan isu-isu yang menyesatkan, itu melalui media-media. Nah, tantangannya itu ya, bagaimana cara mengatasi ya, kita selalu memberikan penguatan melalui kegiatan-kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan Jumat rohani, melalui kegiatan penguatan pelatihan-pelatihan supaya nilai-nilai itu tidak juga di dalam aturan. Itulah tantangan. Yang pertama ya,
tantangan yang kedua bagaimana mengimplementasikan program. Biasanya kita kadang-kadang terbentur dengan waktu. Waktu itu kita sangat menentukan. Program ada, kadang-kadang waktu kita untuk melaksanakan juga menjadi tantangan. Nah, cara mensiasati ya kita kadang-kadang menggunakan hari-hari yang memang kadang-kadang kita menggunakan hari-hari lain yang tidak berbenturan dengan program sekolah seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan agama Islam di sekolah ini? Ada nggak sih Pak program khusus untuk orang tua, yang program khusus yang melibatkan orang tua? Ya, jadi jelas kita dalam mewujudkan suatu program sekolah itu salah satunya juga ditentukan dari dukungan orang tua. Apa sih bentuknya? Yang orang tua terlibat di dalam kepanitiaan, kegiatan-kegiatan peringatan hari besar misalnya, atau mendukung, mensupport program-program sekolah terkait dengan sarana dan prasarananya. Nah, itu namanya program kemitraan kita ya, program kemitraan bersama orang tua atau parenting yang terkait dengan kaitannya dengan mewujudkan dukungan-dukungan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Itu yang kita lakukan. Itu namanya program kemitraan orang tua. Bapak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi pendidikan agama Islam? Apakah ada rencana untuk kedepannya? Ya, ada pasti. Artinya di dalam setiap pelaksanaan kegiatan itu pasti banyak hal-hal yang kita temukan yang tidak terencanakan terjadi. Ya, misalnya ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, bagaimana anak-anak bisa mengikuti kegiatan itu. Misalnya kenapa anak ini tidak antusias mengikuti program atau kegiatan sekolah seperti itu? Kenapa? Kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan? Apakah kita memberikan reward atau memberikan sanksi? Nah, itu kan menjadi suatu evaluasi. Artinya evaluasi yang kita lakukan berarti betul bahwa kita apapun kegiatannya terlalu kita evaluasi, ya kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, kekuatan itu kita tetap lakukan. Ke depannya kita tetap untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Artinya tergantung dari permasalahan yang kita rasakan. Nah, satu hal ya tantangannya bagaimana? Biasanya terkait dengan program sekolah, evaluasi biasanya keterbatasan pada anggaran dana. Kenapa? Karena kita kan tidak boleh memungut yang namanya iuran ya. Ya itulah evaluasinya gimana ya? Kita anak-anak kita ajarkan bagaimana ketika ada makhluk kegiatan bisa anak-anak berkontribusi tapi tidak dipaksakan. Mungkin untuk terakhir ya sebelum itu mungkin Bapak itu ada harapan-harapannya buat nanti calon-calon guru nanti gimana cara integrasi itu nanti buat menghadapi murid-murid, mungkin ada beberapa harapan buat kita ke depan. Ya, tentu kita sebagai pendidik ya, itu satu hal yang menjadi catatan dari kita yang utama adalah keteladanan. Kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Lakukan sesuatu, berikan contoh. Menurut tidak boleh semua. Yang kedua, keteladanan, tampilkan integritas moral kita ya sebagai pendidik sesuai dengan ajaran agama kita. Nilai dan moral itu harus kita jaga. Nah itu sih yang menurut saya adalah keteladanan dan menjaga integritas menjadi kunci utama kita sebagai pendidik. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang secara totalitas ya, secara keagamaan dia, secara tanggung jawab sebagai hubungan sesama manusia. Terima kasih kepada Pak Cipto, semoga wawancara kita kali ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan memberikan banyak pengetahuan dan pembekalan sekaligus pembekalan buat nanti kita mengajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.